ke pleno nih ya, pleno. Masing-masing bidang untuk memaparkan program. Dana yang nggak turun. RPP 2, Laut Dendang Percusetuan, Deli Serdang. Harus disebutkan Deli Serdangnya. Baik, mungkin kita di masing-masing kita sudah ada ini. Itu juga ya. Apa namanya? Kertas. Itu ada beberapa tempat dan ada yang bacaannya susunan pengurus jiwa RPP 2. Nah, pembina itu saya bacakan ulang saja karena malam ini sudah larut dan kemudian kita akan membacakan yang pertama itu pembina ada langsung Kades, penasehat ada Ato atau Pak Martinus Kilian. Kemudian ketua yang kami muliakan ketua PKM Al-Hidayah Ustadz Zulkifinas. Kemudian ada Ustadz Zulkarnain dan Ustadz Mubili, itu penasehat kita. Dan kemudian ketua Pak Sofyan Ritonga SEMM. Dan kemudian wakil ketua Agus Widi, sekretaris 1 Samsul Bari, sekretaris 2 Ilwan Sahjamil, bendahara 1 Revanda Insan, bendahara 2 Pak Apri. Pengeras suara. Kemudian di sini kita ada memecah beberapa bidang. Bidang humas. Ini ketua bidangnya Bapak Erwin Saputra Siguan. Kemudian ada anggota beberapa orang, Pak Boy Irawan, Erwin Saputra, Sindu Artofan, Pak Sauti, Pak Maili, Pak Diki, Pak Ahmad Fauzi, Pak Suhairi, Pak Abdul Basit, dan Salha Manurung. Bidang kamar itu ketua bidangnya Ramadan Harahap, anggotanya Ananta, kemudian Roni Takenaka, Orang Jepang ya. Langsung dari Jepang ya. Samuel Bahri, Nobri. Saya tanya apa artinya tak enak, tak enak, tak apa katanya. Hari ini bidang kamar Arena tahu. Kemudian ada bidang olahraga. Ini kami menyambut baik usulan-usulan ada yang mengusulkan tenis dan lain sebagainya. Maka kita adakan bidang olahraga yang dikoordinir dan diketuai oleh Pak Binjai Harahap. Dan anggotanya adalah Hilman Habibi, Indra Aulia, dan Yuda. Besok dah action ya. Action, bulu tangkis. Kemudian bidang kebersihan dan tata lingkungan. Ini bagian keindahan ini dikoordinir dan diketuai oleh Pak yang ditanya Pak Fani atau Fani. Pak Yanri ya. Kemudian Pak Alfi, Pak Taufik, dan Pak Am apa loh? Jadi ini tadi sudah kita bacakan masing-masing bidang, dan kemudian nanti kita akan, atau menurut Bapak-Bapak ada lagi yang bidang yang harus ditambah dari penasehat mungkin yang mulia Ustadz Zulkifinas. Ada tambahan? Kita masukkan lagi. Cuma satu yang saya kritik. Pertama yang mimpin rapat ini kok dari Amerika, Maher Zain. Maunya dari RPP 2 lah ya. Transportnya udah berapa ini? Ketua, jadi ada harap ketua gitu. Sama kita gitu. Iya, Maher Zain yang mimpin rapat. Anggotanya dari Jepang pula kan? Tak enak, tak apa. Itu ada sekedar rumornya itu. Tapi udah mantap ini. Martinus itu Itali tuh. Itali lagi ya. Ya, mungkin sudah cukup ya Ustaz. Tinggal melaksanakan saja saya pikir. Ini sudah ada 5 bidang. Mudah-mudahan ini dapat menjadi tonggak kekuatan jiwa RPP 2. Amin. Sehingga bisa mencapai tujuan kita bersama. Kalau untuk bidang humas ada ketuanya, keamanan lagi keluar kota, bidang olahraga ada, kebersihan dan tata lingkungan ada. Mungkin langsung saja Pak. Ada lagi Pak. Iya, ada Pak Erwin Saputra, ada Sibuan. Ini kita Ujung. sebelum komisi ada lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bapak Kacamata. hanya menambahi saja, ada yang memang tidak atau sengaja juga tidak kami buat di sini masa kepengurusan. Masa juga kita perlu membuatkan itu. Abadi nih, Pak. Selama tinggal di LPP. Iya, Pak. Ini tidak harus kita tentukanlah malam ini sudah kan pengurus pun saudara cukup untuk menentukannya. Kira-kira jangka waktu kita buat berapa lah hitungnya? Sebelum dilempar kami tanya dulu ketua kira-kira berapa lama Pak tahan? Kalau bisanya pula lama ngapain? Iya. Kayak selama Banyak tinggal di apakah sama LPP aja di segini. sekarang bertahun. Tidak boleh itu kan benar adanya, namun kan secara administrasi tetapi dia ada satu jangka. Artinya kan kalaupun kita buat periode berikut kan tetap kita buat satu masa kan gitu. Itu titik apanya. Kalau enggak sama aja dengan presiden. 4 tahun ya. 5 tahun. Oh, saya potong dulu sih Pak. Itu kita masukkan nanti di komisi aja. Rapat komisi, jadi komisi. Berkomisi nih. Ada komisi ini. Nanti bagian apa namanya? Tapi lebih politik lagi ya. Nanti baru diflorkan di plenonya. Jadi kalau misalnya, jadi nanti kita bahas bendahara, sekretaris ketua dan penasehat nanti membahas masalah kepengurusan dan masalah jangka waktunya dan lain sebagainya. Jadi yang bidang lain membahas program kerjanya. Jadi biar langsung saja Pak. Nah, apakah aja? Oh iya. Sekali lagi Pak Henry. Penasehat, kira-kira gimana? Pak Henry sekali lagi biar banyak. Buat lagi biar banyak. Ini ya Pak Sekali Ketua. lagi pusing. Ini karena memang udah penasehat ya kan atau bangun itu bahasanya. Jadi kalau menurut saya yang bersifat seperti itu alangkah bagusnya lah dulu bikin ADRT kita itu. Ya memang rencana biar kita menyusun ke sana, kita udah dari sini. Oh gitu. Itu dia. Oh, apa nggak lebih bagus disusun dulu ADRT-nya baru dikeluarkan? Nah, sehingga dia ada nggak ngaur kita cakap ini kan? Nanti banyak masa yang mau kita pikirkan masa. Terus nanti ini, ada yang tertinggal, rapat lagi kita kan gitu. Bagaimana kalau disusun dulu ADRT itu, baru kita bagikan, baru nanti ada tambahan, ini di apa gitu, supaya terarah dia. Menurut itu kalau ini dari penasehat ini, kalau diterima. Kalau menurut kami kan dari ini yang kita buat sekarang ini lah ditambah apa tadi baru kita buat ADRT. Tidak lagi kita membuka ADRT lagi, membuat masa kepengurusan sudah lengkap nanti di situ semua. Begitu terbit ADRT sudah ada gitu. Jadi sepakati dulu gitu. Kita sepakati dulu. Masukan-masukannya apa lah gitu ya kan. Tapi kalau menurut ADRT kan setengah dari quorum itu ya, apa dari jumlah warga enggak disebutin enggak di situ? Nah, nanti kita susun di ADRT nantinya di situ kan. Jadi nggak bongkar pasang Kita udah nyampe quorum nggak gitu? Langsung dia gitu. Kalau pengurus sudah lah ini. Pengurus sudah cukup, bukan. Kalau untuk quorum ya. Kalau forum ya. Nah, nanti kan ada hal-hal lagi di situ kan bisa kita susun di ADRT. Jadi tidak lagi bongkar pasang ADRT-nya. Langsung kita langsingkan dia kan gitu. Jadi kalau begitu Pak, berarti udah ada sekarang ini mau kita rencanakan apa musyawarah kita hari malam ini. Iya, betul. Berarti umpamanya pertama masa kepengurusan, pertama organisasi, tempatnya, sekretariatnya, program kerja gitu. Kalau belum ada kita itu nanti saya takut ngawur dia rapat kita ini. Tapi itu pun usulnya dah. Agenda lah di agenda. Buat notulennya lah. Artinya kan dia sesuai dengan di SMS itu kan memang dia program kerja. Iya. Termasuk kan ini program kerja membuat suatu ADRT itu program kerja. Iya betul. Kan gitu, dia sudah merangkap di situ semua. Kalau gitu poin per poin aja Pak. Pertama kita bahas apa gitu. Selesai ini bahas berikutnya, selesai ini bahas berikutnya gitu. Seperti yang disampaikan sekretaris tadi sebenarnya nggak ada apa yang kita perlebar bahasannya. Bahasan pertama itu seperti yang disampaikan sekretaris tadi. Kepengurusan sudah disusun. Kan gitu, ada bidang masing-masing. Nanti dikeluarkan masing-masing bidang menyusun program kerjanya. Cuman kan sebelum itu ada satu permintaan dari ketua lah saya bilang tadi. Hanya masa kepengurusan aja gitu. Khusus nih, ini permintaan khusus Iya. ya.
Supaya ketua apa ya? Tawarannya kan. Tawarannya ya. supaya lebih apalah Biar cepat ya, biar cepat dapat administrasinya informasi. daripada ADRT nanti. Iya. Ada juga. Hanya mengeluarkan itu aja kita nih. Berapa apa kita masuk ke program kerja itu aja. Sesuai dengan, 5 tahun aja. 5 tahun kayak presiden juga. Tapi mekanisme nanti setelah 5 tahun, mekanisme setelah 5 tahun nggak ada yang mau gimana? Dipilih lagi. Ini pemilihan lagi. Reshuffle orangnya itu aja gimana ke atas. Periode kedua. Kenapa? Periode kedua. Boleh menjabat 4 kali gitu kan? Usul saya 3 tahun. Artinya dia tidak terlalu lama. Kemudian 3 tahun itu nanti kita evaluasi lagi. Memang kalau alhamdulillah cocok pada itu kita angkat lagi gitu kan. Jadi 3 tahun. Namanya biasanya begitu memang 3 ya. tahun. Biasanya kan tetap berkesempatan untuk dipilih kembali. Iya. Kita menjadi di ADR di mana-mana kan gitu ya. Kemudian kita yang kita wujudkan ini hanya masanya ya cocok 2 tahun, 3 tahun, beberapa tahun kita bisa. Kalau saya pribadi kan mintanya 2 tahun aja cukup gitu. Itu jawaban Dan ada item per apa nanti? Ada 2 tahun, Ya, 3 tahun, tersedia 5 kan tahun. gitu. Kalau rasa Pak Ketua udah berhasil mengkader anggota, Wakil Ketua dan Sekretaris untuk naik ke atas, Kan ini gantian Bisa. aja. 2 tahun. Iya, Nah, bisa. kalau artinya selama 2 tahun udah bisa mengkader wakil dengan sekretaris dan anggota ke bawah itu naik ke atas, Iya. Gantian ya. bisa juga. Tapi apa yakin Pak Ketua 2 tahun sudah bisa mengkader? Iya, betul. Karena saya pikir lama-lama kali pun kurang apa dia, Iya, iya. kurang fresh karena biasanya kita suka yang baru. Bisa ya, karena kalau lama 5 tahun mungkin terlalu lama juga saya pikir. Persiapan caleg nanti kan 2 tahun dulu. Saya pikir antara 2 dan 3 nampaknya. Artinya gini aja kalau menurut saya sah saja memang pengkaderan, namun masa ini kan hanya ditatik aja, tatik ilustrasi. Artinya kan ini secara gamblangnya saya bilang kan tetap ada item berhak dipilih kembali dan bersedia kan gitu. 1, 2, 3 tanpa 5 tetap dia kalau memang tadi tidak ada kader atau belum ada yang apa kan Ada yang mau kan menggantikan. itu kan tatip aja mau kita buat ini di ADRT nantinya. Kita putuskan aja sekian tahun udah kan gitu. Sudah boleh berkali-kali. Ah, 10 kali baru ganti. tinggal kita menambah itu 30 tahun. Ada kita sepakat sih kayak Ustaz Basit tadi 2, 3 gimana? 3 aja. 3. 3 tahun. masa pengurusan 3 tahun ya. 3 tahun. Ada lagi Pak? Tapi kalau 3 tahun itu gini, Ustaz, pengalaman kita kan untuk mencari penggantinya agak sulit. Ya, emang dilihat dari tanggung jawab tugas gitu kan. Kalau 3 tahun ini Bapak misalnya terpilih lagi ya mau nggak mau gitu kan harus gitu kan. Iya. Kan tadi Ibaratnya tidak boleh nolak gitu. Usah melebar kali. Jadi nanti kita cuma menyepakati waktunya aja. Teknisnya bagaimana kita atur di ADRT. ADRT ya benar. Baik, kemudian agenda kita malam hari ini hanya program kerja. Masing-masing bidang memaparkan setelah melakukan koordinasi dengan anggota-anggotanya. Baik, langsung saja kepada seluruh ketua bidang untuk berkoordinasi dengan para anggotanya untuk membuat program kerja 2014 sampai dengan Desember. Ya, sama budgetnya sekalian. Sama dananya. Iya. Kami persilakan 15 menit dari sekarang. Inilah kalau dari Amerika kita bawa. Cepat aja. Ntar lagi assalamualaikum katanya. Mengisi dia malam nih. Mengisi. Baik Pak, dipersilakan Sudah ya, Pak untuk Yandi. masing-masing Biasa exit aja. ke pleno nih ya, pleno. Masing-masing bidang untuk memaparkan program kerjanya dan kepada seluruh peserta rapat. Presentasi. Kami persilahkan untuk mengomentari atas program kerja dari semua bidang. Mudah-mudahan ini
menjadi hal yang terbaik. Yang sudah siap siapa Pak untuk mempresentasikan? Sudah ada yang Kunci kan ada itu kan. Kota sama tata ruang bangunan siapa? Oh, iya. Siapa yang udah siap ya Pak? Kebersihan dan tata lingkungan. Tata ruang. Tata kota. Tunggu. Penasihat lagi berbincang. Belum dengar. Iya. Apa namanya? Persentase pertama akan dari bidang kebersihan dan tata lingkungan kepada Bapak Paling kita Ritani, kami persilahkan. kita beli. Ian Rifani. kenapa kami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari bidang kebersihan dan tata lingkungan sudah membuat rumusan program yang akan kita jalankan Iya, di tahun 2014 belum bisa digunakan. yang Karena Telkom seperti ini. kami bagi ada Kalau bisa speedy langsung wifi satu beberapa tapi kalau pakai wifi satu komplek ini wifi hal-hal jangan yang semua dan yang perlu mungkin nanti pulsa jangka panjang gitu. Yang pertama yang akan speedy kami usulkan adalah masalah satu server kebersihan. server digunakan di Masalah kebersihan yang paling pertama kami akan membuat usulan untuk membeli langsung sorot mesin tembak ke sini boleh penyemprot jadi ini Pak Ketua, penyemprot rumput ya. Itu mungkin budgetnya tadi Rondap sudah rembuk kalau nggak salah sekitar 500 ribuan. Rondap Itu kita beli mesin itu mesin penyemprot. pemotong. Jadi untuk apa? Mesin Untuk pemotong. jalan. Solo deh. Iya, Nah, Ada itu dua tuh. ada. Oh, tinggal beli ya. Oh, gitu. tinggal isi semprotnya itu aja. Tinggal butuh rondamnya ya. Rodaknya pun ada, tinggal orang menyemprotkan aja. Orang yang kerjanya kan. Artinya begini. Itu bapak ini rajin nih. Sedikit aja ya. Bapak ini rajin. Yang suka rela. Kalau satpam kita suruh mau aja, tapi kan nggak mungkin kita biarkan kita suruh kan gitu. Iya. Kita juga udah nggak suka rela ngasihkan sarananya, tinggal memfasilitasinya kan maunya suka rela juga lah mengapakannya menyemprotkan kan itu maksudnya. Ada itu. Sebelum itu juga, bagaimana Pak Ketua kalau gotong royong kita? Adanya kan? betul itu di tata Gotong royong kelola ada tukang begini, ada tukang Iya. yang lain-lain. Ada jadi kita program kan bersamaan. Pak? Ada program. Ada gotong royong lagi Ustaz. Masuk gotong royong. enggak itu sekalian kebersihan Enggak, maksudnya ada yang lain mengerjakan yang lain. Ada yang mengerjakan yang lain, yang dua itu mengocok lah kerjanya kan. Tapi itu lanjut. Ya, belum selesai tadi Pak, silakan. Gotong royong sebenarnya saya kemarin juga udah bicara juga ngobrol-ngobrol dengan Pak Alfi kemarin kan untuk gotong royong gitu kan. Cuman kan kalau gotong royong itu kan nggak masuk ke langsung ke apanya ini, lebih ke kerukunan kita kan gitu kan. Tapi kalau memang itu nanti kita buatkan aja di situ rutin ya. 1 bulan sekali gitu. Masukkan program kerja aja kalau itu. Iya, nanti kita buatlah gotong royong berarti bulan sekali bulan sekali lah ya. Iya, bisa. Awal bulan atau akhir bulan ya. Terserah. biar untuk keakraban juga Iya. Tahu pas di rumah keluar aja. Pak difikskan aja terus kalau misalnya ada gotong yang lain aja dulu bacakan Pak. Kalau tadi mesin rondap misalnya kan sudah ada. Tinggal dirajin rumputnya ya. Udah ada. Tinggal cari rumputnya jadi mana? Udah habis rumputnya. Mencari rumput yang sukarela. Berarti 2 poin ini sudah ada solusi kan, mesin sudah ada, untuk racunnya sudah ada. Tadinya kita pikir tadi kita butuh 1 orang untuk kita pekerjakan gitu kan, tapi kalau sudah ada gotong royong berarti kan Enggak perlu. poin ketiga untuk upah kerja juga udah hilang kan, nggak perlu lagi upah kerja kan. Efisiensi. Nah kemudian untuk kebersihan tadi juga ada masukan dari Pak Alfi bahwa untuk sampah nanti udah kita yang ngelola gitu. Maksudnya? Jadi iuran sampah mungkin nanti dikeluarkan ke kita ke bagian
dinas kebersihan. Mereka membayarkan. Jadi yang ngurusin sampah ya di kita. Tentang sampah kemudian ada bapak kita komplain kita lah gitu. Nggak langsung ke ketua langsung. Jadi kan nggak mungkin yang bayar. Kalau anggota komplain ke ketua, tapi kalau tukang sampah komplain, Ya, kalau urusan kebersihan boleh kemari ke tata kota. Itu dia. Kita ini itu namanya Jadi menggoreng. jangan semua tata kota. Kebersihan komplain. tata kota. biasa menteri ya. Lama nanti kan. Hasil kaderisasi ya. Baru ketua. Presiden. Jadi yang bayar tukang sampah bapaknya nanti. Kita bisa marahin tukang sampah juga kan kalau Betul. dia telat Jadi nggak beres. langsung sini urusan Jadi yang sampah. masukkan untuk hal-hal kebersihan ya ke kita lah. artinya. Betul betul. Dipegang langsung bisa diperintah. Lampu juga segala macam kan ganti lampu gitu. Iya, iya. Belum selesai Pak, belum Jadi baru selesai. kita baru permulaan ya. Panas juga mereka ya. Tidak tinggi nih budgetnya. Wifi gratis. tadi untuk sampah tadi Gimana yang di saya kurang tahu kalau sampah sebulannya kita berapa? 1 juta ya. Berarti nanti setiap bulan kita terima dari Pak Alfi ya. Wifi berbayar bisa. Pungut. Nah kemudian Bahasa gotong luar royong kan? nanti kita Iya bisa. Pakai dana kalau banyak dana. Kalau dibayar, gotong royong udah masuk kita harus ini agenda ke kerja tapi kita Telkom akan atau pakai server atur sendiri lagi untuk waktunya kapan. manage passwordnya itu. Kalau Itu yang berbayar. pertama Bisa, mengenai kebersihan. sekarang orang IT. Kedua, Enggak juga. yang Agak repot akan bilang kami ceritanya gitu. buat program kerja Panjang adalah mengenai kronologisnya. taman dan keindahan. Masya Allah. Iya, Dan manage ya. lingkungan, ya. Manage. Kalau kita manage sendiri kita harus pakai Kita server. udah punya Iya. Kalau planning kita manage Banyak dananya. di depan di jalan utama gampang. itu kita lebih akan gampang mereka yang manage tapi tanamin bayar. bunga gitu. Bayar. Bah mangga ya. Hah? Bayar. Bah mangga ya. Usernya. Jadi di celah mangga itu kita tanam palam, kayak palam ekor tupai itu kan. Ya. Jadi nanti kalau udah palamnya besar, mangganya ditebang nggak apa-apa, diganti pohon lain lagi kan. Karena kesannya kalau mangga besar pun sama itu kan. Cuma ya. Nah, Sebenarnya palam itu juga kan Lebih kelihatan kompleks bagus. ini lebih mewah gitu kan. Karena ada ciri khasnya kata Nah, mangga jadi komplek palam nanti jadi. Minggunya berbayar, komplek minggu berbayar. Palam Mas. Palam mas Palam itu. nanti di bawah itu dibawa tanam bunga-bunga yang kecil-kecil itu kan. Makanya Saya diracun pikir- dulu biar rumput tekinya mati. Ide yang sangat bagus. Bunga Mantap mantap. gitu. Ya lanjut Pak. Oke, itu rencananya adalah untuk penanaman bunga di jalan utama yang di depan. Kemudian untuk tanaman bunga juga kita melihat setiap sudut-sudut ini kan ada lahan kosong juga. Nah, itu juga kita akan manfaatkan juga untuk dibuat taman-taman kecil lain gitu ya. Seperti di sudut-sudut sini gitu kan. Ya, kita Penghijauan. lihatlah di mana lahan-lahan yang kosong gitu kan. Akan kita coba manfaatkan untuk kita tanam-tanam bunga lah supaya lebih indah. Indah dan lucu. Setiap simpang jalan lah, simpang jalan. Kalau bisa bikin telegrafis itu. Nazofatu minal iman. Terus kemudian Penghijauan. yang ketiga masalah penerangan lampu jalan. Kita akan coba budgetkan untuk penggantian bola lampu ini. Mungkin budgetnya kita ajukan mungkin sebulan ini 300.000. Sebulan untuk lampu. Tadi ada usulan juga dari Nanti kalau misalnya nggak ada yang putus, itu digunakan untuk penambahan. Jadi contoh kalau dia satu, kita buat jadi dua, gitu budgetnya itu. Nanti kalau yang disimpang, kalau mau dikasih merkuri, tambah 1 merkuri dari budget itu. Gitu. Kalau dari iuran lingkungan kan udah ada tuh kutipan itu kan bahwa angket itu kan diberitahukan bahwa 80.000 itu kan sekalian lampu sama penggantian kan. Nah, makanya mungkin dia bisa. jual ke ketua. Iya diambil budget Lahan bahasa itu, lahan bahasa ya langsung diambil. Kan juga sama kita. Saya pikir ya, ini nampaknya Mandiri. udah mulai mandiri. Ketua tinggal yang Iya. lain. Dan ini kegalauan yang ada sama ketua sudah mulai Udah hilang. Galau. Udah tinggal neken aja, tinggal neken. Gak capek ketua lagi. Ketua tinggal neken aja ntar. Saya pikir bagus. ya Itu bahagia kita kan. usulan lah ya. Enak aja ketua kalau gini. Budget Buru-buru itu ya, jadi ketua. kita akan maksimalkan lah mungkin kalau tidak ada lampu Kalau nggak yang ada putus. penggunaannya, uang nggak diambil. Jadi kan Punya kas pembelian juga, semua kan? ini kan nyampe ke bendara kan. Iya, iya. Pembelian kan. Laporannya tetap akan kita laporkan. Nah kemudian untuk penerangan juga kita ada beberapa usulan. Ini kan supaya lebih indah lagi kan, lebih
bagus lagi komplek ini, ada beberapa titik yang kita coba pikirkan untuk kita tambah tiang. Tempat tiang. Ya. Khususnya blok H itu. Ya. Blok B juga. Blok A, B tengah blok itu. A, terus di simpang blok A yang arah ke tempat saya itu kayaknya juga Iya, iya. juga kita kasih penerangan karena di situ Jauh tempat saya Bisa. ya itu kan nggak ada lampu sebenarnya di situ. Ada yang suzon sama Pak Litonga. Kok terang kali rumah Pak Litonga, kita gelap kali kan? Itu saya klarifikasi itu. Itu mandiri tuh Pak Litonga. Iya. Mandiri yang buatnya. Karena kan ada yang menyangka begitu. Non subsidi gitu ya. Iya, makanya kita harus- Non subsidi. Itu penambahan tiang ini ada beberapa titik yang ya mungkin nanti ada beberapa usulan lagi dari yang lain ya. Mungkin tadi Ustadz bilang di blok H1 ya kan? Di blok H1 Bisa didata nanti dia. ya. Kita udah hitung titik di sini, mungkin kita perlu tambah satu di taman yang ujung di blok D itu dekat rumah Pak Diki. Itu satu, blok D, blok A yang di simpang tempat arah mau ke belok ke blok G. Kemudian di belakang juga belakang, blok tempat E di lapangan itu perlu juga kita tambah satu kayaknya. Betul. Jadi itu tempat sekaligus tempat makanan itu kan. Bulu tangkis. A, D, E, H. kalau di tempatnya Pak Darmenar kayaknya udah cukup ya. Itu karena lampu gereja yang Ada sana lampu. sudah cukup. Kamu gereja. Kamu gereja menerangi. Kalau kita pasang tambah nerangin dia. Enggak perlu diterangkan lagi. Ada hikmahnya. Bagian menurut ilahiyahnya nampak. Kalau nggak kata pusat Proyek kita diambil satu deh. Terapuk kita kapasitas Tapi kita berapa itu? Kan kita sama ini ya. Karena ini mereka ngambil dari kita. Si gereja ngambil Gereja lagi. ngambil dari dalam itu. Enggak lah. Dia dari Baik Pak Enggak dari dalam. Dari dalam. Dari dalam. Dari komplek kita itu. Sudah tadi Pak ya. Nah, makanya kapasitas terapuk ini satu ini pertanyaan kalau belum selesai. Begini Pak Ketua. Kami kan nasib kami agak sama dengan Jakarta. banjir. Banjir. Itu dia kayak gitu. Nasib kami Blok H nomor 7 sampai 13 agak mirip dengan Jakarta. Dan itu saya pikir nggak boleh sepele blok yang lain. Karena dari depan rumah saya itu tempat orang mau melewati ke blok yang lain. Jadi saya pikir ini bagaimana kita memikirkan itu. Apakah saya sih nggak tahu apakah itu Solusinya. karena di bawah itu rendah. penuh atau terlalu tinggi yang di blok G sama F sehingga dia susah air itu. Jadi saya pikir bagaimana kalau kita ini bukan hanya divisi kebersihan saja, karena kalau turun hujan kita kotor semua. Bapak-bapak pun lewat mobilnya pasti saya dengar itu katanya suara air. Jadi saya anak-anak kita pun nanti gatal-gatal. Jadi bagaimana mungkin Pak Ketua coba kita perpanjangkan dari Pak Ketua khususnya dalam bidang kebersihan. Kita tanya dulu itu sebelum lebih kami di situ baru 1 tahun lebih kita ya Ustaz Basit. Bagaimana itu apakah Belum serah terima tuh ya. belum serah terima tapi orang yang di depan itu termasuk orang yang patuh taat dan pajak itu nggak ada yang bermasalah gitu. Kenapa kami yang kena korban? Blok mewah yang korban. Blok A, B, C, D, E. Blok mewah yang korban. Jadi saya harap Pak, mungkin bisa disampaikan. Banjir Tapi kiriman. dasarnya jangan dibilang blok H 7 sampai 13, tapi bilanglah kotor terjadi di blok apa itu karena banjir gitu. Banjir kiriman itu. Yang pasti Bapak lewat pasti melewati tempat kami yang basah itulah. Kecuali lewat dari rumah Pak yang itu. Mani hindarin sejengkal tuh. Itu Pak. sekedar usul. Banjirnya sejengkal. Tinggal juga ya. Iya. Atau kita tutup. Biar nggak ada Ditinggikan lah. Karena kan kalau itu kan kita harus tanya dulu ke orang yang tahu mungkin Jalur. Tidak ada pelopor. ya, ke developer lah, apakah dulu memang jalur Apa pembuatan padanya turun ke pembuangannya sana ya kan, lebih rendah ke sana memang jalan Cari dulu. Berarti judul programnya Pak pembenahan drainase. Iya. Jalan. Kanan kiri nih. Pembenahan jalan. Kanan kiri nih mau benar tadi. Drainase ya. Oke, tadi yang untuk tiang tadi kan budget yang kita butuhkan, yang kita usulkan satu tiang itu kan kalau dapat info dari Pak Apri tiangnya bukan tiang yang colek Betul, nih, bukan. tiang yang biasa seperti ada di masjid itu. Masjid itu. Besi. Budgetnya sekitar 500 ya Pak.
berarti sekitar 2 juta lah kita butuh. Yang masang lampunya ya. Kayak yang masjid itulah. 2 juta. Budgetnya sekitar 2 juta ya. Segitu ya. Itu yang besi. Nggak apa-apa, itu kan program ya Pak. Nanti tinggal jadi Bertahap. yang sudah, jadi itu bukan usulan lagi tuh. Kalau tidak dibantah oleh kawan-kawan di sini, berarti itu sudah menjadi program kerja ke depan. Nah, sudah fix. Dan itu nanti dibuatkan aja Pak, nanti kasih ke sekretaris boleh Pak. Boleh nambahin nggak? Atau ada masukan nggak? Iya, Nggak terima. silakan Nggak langsung. terima masukan. Dari kami mungkin sementara udah silakan mungkin karena kami kembali ke floor mungkin ada usulan atau saran tambahan dari warga yang Kalau lain. dibiarkan nanti Kami persilahkan, kami buka untuk Biar mereka yang ngurus gitu. Pak. Ya ada usulan lain untuk tata kota lingkungan. Mungkin ini aja, tapi ini sebenarnya nggak terlalu wajib sih. Itu jenis sampah itu mungkin setiap ya mungkin bisa kita mulai juga ya. Bank sampah. Ya, sampah Organik. ini kan ada 2 jenis. Organik. Sampah organik, maksudnya masing-masing keluarga itu Buat kayaknya kantong plastik. mungkin belajar kita sama-sama. Saya pun nggak pernah melakukan itu juga kan. Betul itu. Kita pisahkan antara sampah yang apa dengan sampah ini, karena kadang-kadang kasihan juga sama pembawa sampah itu kan. Terus nanti kalau dibuang nanti saya bayangkan di mana dibuangnya itu kan. Jadi kalau sampahnya agak ini entah belajar mulai kita kan anak-anak kita ini yang kritis nanti itu. Jadi kalau sampah entah pecahan lampu atau apa kita letakkan sampah ini. Kan masalahnya di kantong plastiknya nanti kan. Cuman artinya ini kan apa aja lah himbauan. Jadi kita sediain 2 tempat sampah. Iya, tempat sampah. Organik sama organik. Himbau gitu aja. Sampahnya harus dicari. Kalau saya menyusul Ya. menindaklanjuti itu Pak Sekretaris. Bagaimana kalau nggak dipikirkan juga oleh ketua Hiwa, bukan ketua Hiwa, apa tempat sampah besar juga untuk saat ini? Karena begini, saya pun terbayang juga, betul juga itu. Ya, seragam. Kalau mulai dari awal kita pisahkan mana organik dan non-organik itu, kan bisa lebih bagus dan lebih bersih. Satu. Yang kedua, kan sekarang negara-negara yang bagus itu sudah ada bank sampah ya. Ya, artinya saya pikir itu program jangka panjang yang sangat bagus. Terus kita sosialisasikan juga, anggap aja lah ini bukan karena kewajiban Hiwa, karena kewajiban iman aja. Bersih itu adalah bagian dari iman. Kalau memang orang RPP 2 itu orang beriman, maka jagalah kebersihan kita. Jadi saya pikir nggak apa-apa kerjasama kita dengan BKM, di ceramah-ceramah sering disampaikan itu, menjaga kebersihan itu, bersih kita untuk kita. Jadi kalau ada tong sampah kita 2, kalau untuk tahap awal saya pikir lebih bagus sosialisasi dulu dari kita, bagaimana cara membersihkan sampah, memisah-misahkan sampah itu, sekaligus kita bujuk, karena kalau Hiwa nggak akan mungkin tuh beli tong sampah 2 setiap keluarga. Sedangkan tong sampah itu setiap bekas catnya semua saya tengok. Nggak ada yang beli ember untuk bekas catnya. Emang dikasih developer. Iya, maksud saya paling tidak. Karena kalau bagus-bagus diambil orang. Bagus-bagus diambil orang. Iya, itulah penyakit kita itu sekarang. Kalau masih bagus diambil orang. Iya itu. Itu kan berarti penyakit kita belum sehat kita di sini. Jadi saya pikir Sendal aja hilang. disosialisasikan terus itu. Kalau tidak bisa paling tidak di rumah plastiknya beda. Ini plastik yang organik ini. Jadi saya pikir untuk itu perlu dipikirkan oleh Dia Hiwa. tuh gini Ustaz, biar ini warga kreatif juga kan, mengenai pengolahan sampah ini kan. Kita kan kalau bisa kedepannya biar untuk keakraban kita buat program kayak touring lah warga ini kan. Jadi sampah-sampah kita ini banyak juga sampah yang kalau dikumpulkan bernilai. Iya, Ya botol-botol kan? kayak gini. Kita tinggal siapkan satu gudang di mana yang bisa diposisikan. Contoh karton kita punya, masukin situ. Ya kan? Botol apa masukin situ. Oh, Nanti jadi income ya. botol kita jual. Jadi Uangnya kan masuk uang kas, kita catat. Dari penjualan sampah dapat Jadi berapa? bank sampah dong. Orang kan belum membantu itu. Nanti uang kasnya berapa kita buat. Oke, kita mau jalan-jalan kemana? Dari penjualan sampah setahun dapat sekian, tambahin gitu. Atau buat program apa. Kerja sampingan. Jadi kita lebih bermanfaat gitu. Ada antusias kayak saya Mbak, wadah saya ada kardus, taruh ke sana. Bank Kunci, sampah. ya kan? Ide saya bang ada- bagus Pak, gitu. betul itu Bank saya sampah. pikir. Karena setiap bulan kan beli TV. Iya. Itu umpamanya blok A ada satu orang yang beli TV bulan itu, blok B ada satu orang lagi bulan itu, karena TV lama rusak. Terus plastik lagi. Iya, saya Terus pikir plastik Ini setiap bisa hari bisa ada. digunakan. Ini lagi ha. Plastik itu satu
sekilo udah berapa kan? Kalau kita kumpulkan satu komplek ini besar itu. Kalau dipikirkanlah mungkin. Berarti kalau gitu jadi kita bisa manfaatkan mungkin belakang pos satpam itu kita buat di situ kan dinding di gudang ada gembok. Kami sepakat Pak, judulnya apa tuh programnya? Sepakat. Pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah. Bang sampah. Terus satu masukan lagi Pak, masalah ini penghijauan. Kita kan kalau siang panas itu. Jadi kalau misalnya ada ibu-ibu jalan kaki, misalkan biar terlindungi, misalnya kita bisa nggak kita tanam pohon satu tiap ini gitu, kayak pohon rindang gitu, bisa nggak gitu kalau gitu? Kalau pohon saya pikir Biar- mengganggu drainase nanti Pak. Kalau pohon besar kita tanam. Jangan di pas di itunya, jangan pas Pasti di akarnya kan lorongnya. dia nanti naik itu pun apanya batangnya terangkat bisa. Iya, ngangkat Kalau ke pohon pohon. besar. Nah itu dia kurang terencana. Kalaulah kemarin memang perencanaannya aliran listrik sama dengan Rio. Nah sejajar. Mungkin sebelah sini bisa kita gunakan, tapi Kalau siang panas sekali itu. kabel sini. Dan yang sebelah sini pun belum tentu masuk. Dua-duanya tak digunakan jadinya ya. Ibu-ibu jalan jadi kaki kalau sebelah mungkin dia taruhlah bisa saya ya kan. dekat depan. Itu masukkan bagi developer lah. Iya, Dan belum tentu yang depan rumahnya mau Pak ditanam pohon besar. ya, kan kalau misalnya Ya space dikit aja. Susah, mobilnya nggak masuk. Kan ya, Yang kalau blok orang mobilnya gang kita nggak bisa. Nggak bisa. Kan Blok pasti blok sejenis Depan nggak bisa. nggak bisa. Jadi yang lebih cepat itu gini kan. Nggak bisa di AB kecil loh. Hah? Bisa di AB kecil. Nah, makanya. Mobil nggak bisa lewat nanti. Moderator ya, Jadi kita sediain payung aja Pak. Popain aja. Tapi tidak saya ambil alih sedikit ya dari apanya menanggapi program kerjanya dari Kebersihan dan tata tata kebersihan tata lingkungan. Itu semuanya memang bagus dan sangat bagus. Dan lebih bagus lagi untuk penataan lingkungan tadi kan kita membuat pemberdayaan perempuan untuk tanaman bunga-bunga nanti Nah. ada kerjasama. Betul. Itu yang pertama. Biar Yang penghijauan. kedua, Kayak gersang kali masalah kan. tanaman Siang tadi pohon sama masalah tiang listrik perlu dulu sosialisasi sama warga. Artinya kenapa? Kemarin saya tidak bisa bilang siapa orangnya. Ada warga tidak mau dikasih tiang di muka rumah dia. Kita sudah coba supaya terang. Karena itu juga kendala. Iya, problem. Dia suka yang Program berat-berat ya. bagus, ya. Niat kita bagus, tetapi warga tidak menerima. Ya, kita Itu bisa yang aja, aneh itu Pak. bro. Ya, kalau mau kita cuma 3 rumah, 3 rumahnya nggak gimana dong? Misalnya, maaf cakap kepinginnya antar rumah saya dengan Ustaz. Kami juga nggak mau. Iya. Gimana mah kita buat? Di sini perlu Ya, sosialisasi. kan gini Pak, kita kan ini penerangan jalan, bukan penerangan depan Dari rumahnya. kita, dia tidak mau tiang di Mengganggu. kita buat Betul, buka rumah betul, dia. betul. Itu maksud saya Digeser. tadi. Geser kemana? Ya kan sesuai tiang-tiang PLN ini aja. Kalau Ya, ini sama, dua, itu tambah betul jadi semalam, 3 betul. gitu loh. Di sini memang ada kenyataannya di sini di blok ini. Karena kita gambar di rumah dia antara 3 rumah ini, pertama rumah tengah gitu. Dia nggak ngasih. Ini nggak ngasih, ini nggak ngasih. Kita pindah ke depannya juga nggak ngasih. Sama aja kalau pindah ke tempat lain nggak ada guna kan, udah dekat tiang. Itu dia yang intinya saya bilang tadi. Tetap kita hidup bersama. Iya, Pak, baik. Itu Di jadi blok aja nanti dibuat. bagian Supaya ini kan Pak Ketua kita akan tambah tiang-tiang gitu. mau dikasih Di bagus. sudut-sudut gitu, bukan di depan rumah. Kesimpangan jalan. Benar. Saya bilang satu lagi. Gak usah jauh. Blok C16. Coba Anda buat itu tiang. Yang mobilnya parkir. sebenarnya begini kalau Nah, jadi sosialisasi yang perlu sebenarnya dulu. Itu maksud saya nggak ada masalah. Kita coba aja. Sosialisasi aja dulu. Nanti Juga kalau dikasih dengan tiang itu kan nggak baru kita besar. turun. Tiang besi itu kan kecil, nggak terlalu besar. Mobil sedan sama mobil. saya pikir Kita coba aja nanti. bidang kebersihan itu teknis. Nanti ketika di lapangan ada terjadi seperti itu mungkin. Kita udah ada dana mau Iya. pasang, tanya Iya. dulu lah. Tidak marah itu dilemparkan. Jadi aja yang ke jelas belakang. program dibuat saja Pak. Jadi kalau dia nggak mau, kita bawa kantor. Ke polisi. Ini maksudnya ya. Sedikit lagi aja saya potongnya. Sampai tiang telepon aja nggak jadi dipasang sampai sekarang di tengah. Gak usah bilang kan tempatnya di mana itu. Langsung tuh kemari. Kelenteng waktu telepon, cuman ini yang ada sama nggak ada, cuman ini yang ada di sini. Iya. Sampai sekarang nggak ada yang ada itu, karena nggak ada yang ngasih, nggak ada yang terima.
Mungkin mau disewa mungkin ya kayak tower itu ya. Itulah dia intinya. Sewa rumah berapa? Iya. Dari sana sampai kemari cuma per depan detik saya. duitnya itu ya. Ini tetap kita Sewa kembalikan per tahun ya. ke warga gitu. Ya, saya pikir Pak Ketua itu tantangan yang ada bagi Pendekatan kebersihan. kebersihan dan tata lingkungan. Jadi kalau memang dia tidak mau, bagaimana kita paksakan? Jadi mungkin jangan gara-gara itu Yang lain nggak bisa. yang lain tidak bisa. Saya pikir itu hanya pertimbangan saja. Intinya gini, intinya kita akan tetap buat Ah, indah mungkin. Iya. Nah, orang kan kalau udah indah mungkin dia juga berubah pikiran. Kan? Iya. Baik Pak Bendara, langsung hitung orangnya bandrek. Perlu itu. Bisa pulang ya. Ngantuk dia katanya. Sebenarnya bahasanya itu halus. Udah Pak ya? Mungkin ada usulan lagi. Ada sendiri ya, silakan. Tambahan ini kalau diperkenankan gitu kan, menyangkut kebersihan dan juga tadi tata lingkungan ya. Pelang kita tuh di depan belum ada ini, jadi artinya Label. Nah, di gapura kita itu saya tengok wadahnya sudah ada. Tulisannya RPP 2-nya. Alangkah bagusnya kalau kita buat di situ apa stainless bahannya itu apa yang menunjukkan identitas komplek kita Jadi di itu. atas Iya. pura besar itu ada Iya. Pondok Platinum 2. Jadi kalau memang payah orang nyari. Nah, jadi itu yang pertama. Apapun kita buat di sini di mana kompleknya, nggak tahu orang. Tapi kalau udah ada itu memudahkan, itu yang pertama kan. Bila perlu, kalau memungkinkan juga. Nah, itu mungkin usulan juga dari kami bincangkan. Apakah nama-nama jalan kita ini perlu kita buat ke depannya? Dan juga apa namanya pelang blok itu walaupun kecil gitu kan. Nanti baju program ini habis. Program kita Jangan dibocorin dulu. Kita kasih aja ke mereka apa tentang lingkungan. Di pos satpam aja. Kita akan buat di pos Kita eliminasi ke pos satpam. Jadi kalau nanti satpam tahu dia arah-arahnya. Iya, itu nampaknya perlu juga. Selalu orang kesasaran gitu kan kalau mau masuk di mana ini segala macam. Tapi di tiap sudut ada nama jalan kalau bisa. Iya, nama jalan atau blok Kalau itu. buat nama jalan harus disepakati Sepakati warga ya. Nanti kita buat nama jalan ini nggak mau juga ya kan. Ya. Ya, saya memang kemarin udah mulai seminggu ini passwordnya Pak Ritonga saya bilang. Ya, orang mau datang mana? Tanya di rumah Pak Ritonga. Iya. Passwordnya ada. Udah ada sebelahnya gitu. Gak ada yang sesat, tapi di B banyak yang sesat. Banyak sesat. Nyasar ya. Ada juga di situ Pak Ritonga juga. Pantas itu enggak. Itu payah. Iya, mulai ya. Enggak bayar itu. Tapi apa kelewati juga mas. Apa rasa Pak Singgang? Ya Pak, baik. Ada password. Ada lagi? Selain tadi yang pembuatan identitas. Masalah lampu itu. Ya, Itu kalau pembuatan identitas komplek masih termasuk lah tata kota ya. Tapi kalau Tata lingkungan dia itu. tata lingkungan. Ah, jadi gini aja. Nanti saya tanyakan ke developer biar yang pemasan kita pindahkan ke situ. ya. Cuman nanti itu kita serahkan kalau nggak oke dari sana, kita serahkan ke Bosen Tata Lingkungan. Perlu lampu apa Dan pemasan kan ada yang kuning itu kan. Iya. Kita Bagus coba. settingnya. Pindahkan ke atas itu. Iya benar. Upah memanjat lah cuma mungkin kita cari ya. Pemasang lah. pemasang. Nanti coba saya tanya. Baik, bidang kebersihan final. Untuk sementara. Untuk sementara mungkin itu dulu. Ya Pak. Jadi itu sudah fix ya Pak, sudah disepakati kawan-kawan semua beserta rapat hari ini. Kita berlanjut ke Lanjut. Itu saya lihat itu gereja ambil dari listrik dari kita gitu loh. Kena Yang trafo saya kita. takutkan nanti trafo kita nggak kuat beban di komplek kita ini. Itu bagaimana untuk Mustang kabelnya itu ya? Iya, itu dari beban trafo dalam nanti. kita gitu. Meledak, Trafo bahaya dari gitu kita. So dikomplain kita. Apa Mas Puji? Kalau dilihat ya, kalau PLN ini kan dia ngambil narik kabel itu kan terdekat dia. Kabel terdekat yang mana, terus yang masih belum full, belum overload. Iya, Masih bisa orang itu. masih bisa. Kalau kita nggak bisa iniin juga sih. Nggak bisa komplain ya. Bisa ya? Iya, mana trafo yang terdekat itu yang diambil PLN. Kalau kami dia itu komplain kami dia harus bayar jaringan. Tapi dia baru buat jaringan. Dia kan karena ada jaringan di situ makanya diambil jaringan kita. Oh iya. Harusnya diusulin dari mereka. Langsung sana mereka itu mencuri berarti ya. Curi jaringan.
kan. Ini kan punya komplek gitu. Ini komplek. Perumahan tidak perkampungan umumnya memang jalurnya bebas. Gitu. Bisa mungkin diadukan dari lingkungan ya. Iya, iya. Datang ke Nggak bisa, harus ketua yang mengadukan. Iya, kita lah Oh iya, bisa. Dari induk. Kalau udah Suruh keluar, mereka Kalau keluar ketua. suruh mereka buat rapor sendiri, banyak yang Jadi mengajukan buat, sendiri belum? gitu. Sudah, itu diambil dari kita. Mustang kita. kita lapor ke Pak Ketua. Iya. Bisa. Ya, Kita kita melaporannya bisa itu, baik kita buat memang apanya. Suratnya. Iya. Yang kita takutkan begini, mereka nyambung dari gereja ke rumah sebelahnya. Nanti kan pasti akan terjadi kan. Penuh nanti itu. Meledak kan. bisa overload itu. Yang saya takutkan overload. Jadi Bisa meledak. di kita hancur semua. Kalau kayak gitu, mau nambah kalau kayak gitu bisa. nambah cahaya Pertama, lagi. kalau misalnya Meledak nanti. karena Mati lampu gitu. awal-awal pembangunan misalnya gereja itu PLN kan nggak tahu, diambil mana yang terdekat gitu. Kita surat aja Pak. Nanti kita coba kita apa? Itu masalah besar. Untuk mengingatkan. Dicatat aja Pak. Masalah besar itu soalnya. Beban ya. Itu poin untuk beban ketua trafo. itu, bukan untuk Ada batasnya. trafo listrik. Di kita voltasenya turun. Saya nggak pikiran di gereja itu mereka nyambung bisa. Aku ukur Banyak kayak gitu. 214 gitu. Ya pasti. Dari nanti gereja itu mereka. PLN kan teknisinya kabelnya lebih Baik dikit. bidang yang lain, kami persilahkan Aku yang ukur cuma bersedia. 214 loh. Keluarnya harus tuh. Pak dari 214. olahraga. Kami persilakan Pak Minje. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Singgung atuk nanti. Ada beberapa rencana kerja yang jelas. Yang pertama, kita coba dengan semboyan mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga. Jadi untuk tahun 2014 ini kita coba ada beberapa kegiatan olahraga yang akan kita laksanakan. Pertama, kegiatan tenis meja setiap minggu pagi dengan mohon izin kepada ketua untuk sementara tenis meja mohon izin digunakan sementara. Dan tak berikutnya nanti kita pikirkan untuk perbaikan lebih baik. Untuk kegiatan tenis meja ini yang kita perlu butuhkan sebenarnya tidak banyak hal, hanya bat, dan bola. Kemarin kan ada bat sebenarnya 3 biji. Apa itu? Tapi alangkah baiknya kalau hemat kami. Udah beli lagi tadi 2. Oh, gitu. Bola. Bola udah beli lagi tadi. Jadi gini, Pak Ketua, berhubung bola ini kan sifatnya pecah, hilang atau nyangkut ke atas otomatis kan berkurang. Jadi kalau boleh kita keluarkan budget untuk bola sekitar 1 lusin per bulan. Per 3 bulan. Satu lusin per 3 bulan. Per 3 bulan. Ada yang jangan beban ketua juga yang main bola gitu kan, udah disediain meja dan juga bola juga dari kan. Bed udah disediain ya kan? Barangkali untuk jenis meja hanya itu aja poin-poinnya. Yang kedua, Bulu tangkis. mengingat ini permintaan kawan-kawan komplek juga ini mulai dari depan sampai ke belakang. Macam mana kalau kita bikin lapangan badminton? Beberapa kali pertemuan dan ini udah menjadi boleh dibilang isu nasional lah. Isu nasional. Gitu. Jadi kami dari bidang olahraga mencoba memberikan gambaran untuk membuat lapangan band ini memang butuh biaya yang cukup besar kalau boleh kami bilang. Pertama, karena lantainya sebenarnya kan bergelombang. Dikhawatirkan kalau kita gunakan saat ini bisa cedera atau hal-hal lain. Jadi langkah pertama yang kita rencanakan adalah perbaikan lantai. Bisa mungkin dengan cor atau nanti tahap berikutnya nanti gimana baiknya atau kita bikin keramik, tapi pada intinya tahap pertama kita cor dulu perbaiki lantai dasarnya supaya lebih rata. Dan itu kira-kira taksasinya ini masih gambaran kasar sekitar 7 juta.
Berapa? 3 3 juta. 3 juta. 3 juta. Perbaikan lapangannya. Lapangan. Terus pemasangan tiang kebetulan dari pihak bidang kebersihan dan tata lingkungan, kita memang rencanakan ada pemasangan tiang 2 di belakang untuk kegiatan Badminton. malam. Itu pun nanti kami akan berkoordinasi dengan bidang tata lingkungan. Yang ketiga mengenai cat untuk buat lin sekitar 500.000. Terus pembelian net sekitar 200.000. Kebetulan begini, tadi kami dari tim bidang olahraga mencoba melihat beberapa hal tentang penerangannya kalau untuk kegiatan malam. Kalau kita biasanya kita lihat untuk lapangan badminton itu sekitar bola itu paling tidak ada sekitar 12 sampai 16 bola. 12 panjang bola. penerangannya. Tapi itu pun nanti kita coba lagi bagaimana kalau menggunakan lampu seperti ini, cukup 2 biji merkuri kayak gitu. Kita hitung nanti berapa budgetnya yang lebih ringan. Terus yang berikutnya tiang lampu, nanti kita berkoordinasi. Tiang LED sekitar ya cukup ini juga, karena kita melihat tiang LED itu harus yang tebal dan tahan. Itu budget sekitar 3 juta kalau taksasi kasar ya 3 juta. Kira-kira kalau untuk fasilitas lainnya seperti bola atau raket, untuk raket mungkin masing-masing pemain. Dan untuk bola kita coba nanti iuran siapa yang main gitu ya, siapa yang main ya kita tentukan berapa, yang ringan-ringan saja. Jadwalnya juga ya. Jadwal nanti kita sesuaikan Malam. tidak ya hari-hari yang Libur. Minggu libur, biasanya. udah pasti libur, dan mungkin Minggu kita pagi. coba agendakan 2 kali seminggu, karena kalau olahraga seperti sebenarnya kalau hanya sekali seminggu kurang baik juga, paling tidak 2 kali seminggu. Itu untuk kegiatan badminton. Yang ketiga ada hal yang lebih ini juga untuk mempererat hubungan silaturahmi di komunitas kita. Ada lomba catur. Tuh, 17 Agustus berarti itu. Ini kita rencana kita agendakan begini, agendakan bukan dalam waktu seminggu selesai gitu, tidak. Kita agendakan misalnya setiap warga berhak ikut Mencari master catur lagi. jadi asisting belum tentu juga, kan belum tahu kita kawan-kawan yang lain gitu. Artinya ada agenda setiap minggu. Ngelawan handphone aja nggak menang-menang. Judulnya Who Wants to be Master. Terus yang ketiga untuk kegiatan minggu pagi, kebetulan kan ibu-ibu ada kegiatan senam, dan kita berencana kalau memang berjadwal nanti, karena sekali dalam sebulan itu kita adakan gerak jalan, nggak usah pelah jauh-jauh kali, mungkin dari Pamutar sampai jalan apa namanya PAP. atas Pembeo, terus buka seluruh keluarga dan warga semuanya. Atau sepeda sehat ya. Sepeda sehat. Ya, mungkin untuk langkah berikutnya bisa kita lakukan sepeda sehat. Tapi yang kita ambil dulu yang gampangnya dulu, tanpa biaya, mungkin hanya sekedar nanti pulang di sini hanya teh manis gitu kan, setelah acara subuh. Lihat itu. Setelah kuliah subuh, Iya, saru-saru. iya. Terus yang keempat, untuk acara hari besar, misalnya
17 Agustusan hari-hari keagamaan dalam bentuk ada perlombaan kita adakan dalam bentuk kepanitiaan. Jadi artinya bidang olahraga membuat suatu kepanitiaan dalam kegiatan-kegiatan hari-hari besar dan hari-hari keagamaan. Kira-kira untuk sementara itu yang bisa kami sampaikan, dan untuk lebih langkah juga nanti kita bikin skenario seperti apa dan kita serahkan ke sekretaris. Dan untuk pada kawan-kawan yang lain bagaimana ada masukan hal lain untuk kegiatan ini, mohon kasih masukan. Terima kasih. Ya, baik. Pak, dari saya sendiri, poin yang terakhir itu saya pikir untuk kepanitiaan, kalau hari nasional nggak apa-apa, tapi kalau keagamaan BKM. Ke BKM. BKM. program misalnya kepanitiaan terkait olahraga ya. Khawatir nanti kita ada Yang Flash. ini kan. Nanti Natalan kita nanti Natalan kita suruh ini juga. Jadi panitia repot. Natalan panitia Artinya kan BKM. bisa diusulkan juga dari bidang olahraga ini mungkin nanti bisa dari RPP ini dapat lahir atlet. Nah, mungkin yang kemarin belum apa untuk yang bela diri itu mungkin bisa diusulkan anak-anak bela diri anak-anak. Jadi di atletnya siapa? BKM digabung ke Hiwa aja maunya yang anak bela dirinya. Iya. Seminggu 2 kali ya. Ada masukan sedikit aja nih. Ini bidang olahraga untuk pemuda. Iyalah. Pemuda olahraga. Boleh. Olahraga pemuda. Usul Pak, Menpora. karena kita masih muda-muda, saya pikir nggak cocok. Ini usulnya pula kan, yang cocok ke kanak-kanakan. Anak-anak kita yang kita urus. Karena ini usulnya nih kan. Kalau kepemudaan di sini pemuda semua. Tapi anak-anak kita itu bagaimana gitu? Gini dia maksud saya tadi kenapa kepemudaan dan olahraga berhubung di sini berdomisili banyak anak kos mahasiswa. Itu perlu kita rangkul. Karena kebanyakan di sini Unimed dan IAIN. Di pemberdayaannya cukup bagus. Artinya kemarin saya bincang dengan Mas Samsul, coba nanti keluar akun kita undang. Dan ada program tersendiri yang bisa kita gabungkan ke Hiwa maupun ke BKM nanti. Diberdayakan ya? Ya, itu makanya kepemudaan dan anak-anak ini memang menujunya ke pemudaan nantinya. Jadi pemuda ya. Iya, itu dia. Memang dari kemarin itu kita kepingin mengundang mereka, tapi data tak pernah kita dapat. Iyalah, kita khusus kita apakan mereka ya? Kita berdayakan. Yang bisa aja kerjaan. Biar bisa jadi contoh atau apa panutan dari anak kita nanti menuju ke pemuda nanti kan gitu. Generasi. Artinya di BKM nanti bisa saja kita berdayakan orang itu jadi guru ngaji. Iya. Nah, itu mungkin sekedar masukan atau tambahan. Saya boleh ngasih masukan, Ustaz? Kalau pertama ya, masalah olahraga, kalau bisa disegerakan untuk yang badminton, Pak. Karena ya emang saya udah dengan Pak Erwin, dengan Pak Kadri emang ada beberapa minggu ini emang udah jalan. Kita untuk cari keringat gitu kan. Kalaupun lebih di ini kan lebih bagus. Nanti Samsul ikut itu kan Ustaz udah pindah. Iya. Saya udah ini. Terus masalah 17 Agustusan tadi, itu kan ada perlombaan. Kalau di sana di rumah saya itu di Jakarta tuh ada ibaratnya masang umbul-umbul atau bendera di depan rumah. Itu siapa yang ninggarai gitu, sama masang bendera-bendera yang di atas itu yang tak pakai tali-tali. Itu seksi apa itu? Tadi sekaligus atau gimana? Tata kota lah itu. Enggak, tapi 17 Agustus masuk di sini. Kepanitiaan aja mungkin. Nah, makanya gini, untuk kegiatan seperti ini bersama kita buat dalam bentuk kepanitiaan. Ya, tapi harus ada seksi yang menaungi gitu. Iya. Di bawah seksi. Tetap di bawah seksi olahraga. Usulan juga boleh nggak? Jadi kan kita tadi kan pengen mewadahi untuk anak-anak ya kan. Kan tadi kita mau buat lapangan badminton. Badminton kemungkinan kan kayaknya banyak bapak-bapak yang pakai nanti. Gimana kalau kita tambah satu situ, kita buatkan satu ring basket? Bisa juga.
ya kan? Jadi anak-anak bisa main basket di situ pada saat lapangan bulu tangkis nggak dipakai, bisa juga. Futsal. satu ring aja, satu ring. Futsal nggak bisa ya, futsal nggak bisa ya. Futsal. Pecah kan coy. Bisa tapi kasih jaring. Masukkan yang baik. Ring basket aja satu. Jadi bisa kita pun bisa main. Kasih jaring, jaring keliling tapi mahal biayanya. Ini udah ngalahin Cemara dulu kan? Ini kita sewa lapangan futsal. Jadi warga Iya. Malibu nggak kayak gini, Pak? Ya, Malibu nggak kayak gini. Oke, saya coba jawab. Ada dua hal masukan yang paling mendasar. Pertama, pemberdayaan pemuda-pemudi, artinya yang ada kos di wilayah kita ini ya. Dalam hal ini kami coba mencari kegiatan apa yang paling tepat untuk ini, dan nanti akan kami sampaikan kepada sekretaris. Yang kedua mengenai masukan tim basket, ini memang hal yang lain juga. Artinya seperti Pak yang tadi bilang, masa bapak banyak anak-anaknya macam mana kan gitu. Biar tinggi. Jadi memang Bisa. akan bikin jadwal untuk pembuatan fasilitas ini. Mana langkah pertama yang dilakukan, dan terus tahap berikutnya, supaya kegiatan pengembangan olahraga ini terencana gitu kan, karena semua boleh dibilang ada budgetingnya ya kan, harus dikeluarkan. Ada tahapan-tahapan nanti kita akan sampaikan tahapan itu ke sekretaris. Baik Pak. Berarti 17 Agustus sudah bisa tahun ini ya, karena kan puasa Lebaran kan Juli tuh. Udah balik kampung orang ke sini kan, Agustus kayaknya di sini semua gitu. Wajib. Agustus ya. Iya. Tahun ini. Ya, kalau untuk mereka Sudah Pak. Baik. bisa Ada lagi usulannya? Mungkin nanti untuk masing-masing bidang bisa studi banding. Studi banding. Jadi ada SPD-nya nih. Ada SPD-nya nih. Ada perjalanan di Kalau tata lingkungan, itu boleh studi banding ke lingkungan Jalan Sutrisno. Jalan Sutrisno itu kalau kita begitu masuk, kita langsung disuguhi sama gangnya itu ya, langsung disuguhi sama apa tuh yang kayak pada kemarin sini, markisa, tapi dia markisa yang paling panjang. Habis itu sebelah kanannya burung, taman burung, sebelah kirinya Ngejek namanya. sebelah kirinya kolam ikan, sama dibanding. Pak, untuk mempersingkat waktu dan bandrek pun hampir tutup, kita Ada sedikit lagi. Oh iya. Yang kemarin ini nasabah Bapak dia. Ingin jalan apa? jalan-jalan. Nah, Rasanya juga mumpung ada masih apa di sini. Tadi bebas masuk bidang luas atau harus apa tadi? itu bukan di Umas, bukan di Umas. Kemarin kita buat. Karena semua program udah diambil orang lain. Masa itu Oke. Ya, kami persilakan untuk tim Umas cepat angkat ya. Kami persilakan untuk tim Umas memaparkan kerjanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita mewakilin orang-orang humas. Kita punya program yang pertama yaitu pembuatan papan pengumuman untuk jiwa. Itu nantinya itu untuk memfasilitasin dari ketua jiwanya atau sekretaris, jika ada pengumuman atau apa mungkin lebih baik kita tempel gitu loh. Kertas. Itu rencananya kita anjurkan itu dipasang di dekat pos sapam. Nantinya kita kembalikan ke forum, itu akan ditempel di dinding atau kita buat permanen berdiri sendiri. Kalau berdiri sendiri mungkin biayanya agak lebih mahal karena kita kan butuh tonggaknya semuanya. Yang kedua itu kita rencananya akan mengumpulkan identitas warga-warga yang di sini.
data-data kemarin sudah ditentukan, mungkin nantinya dari pengurus jiwanya, sekretaris itu ada datanya, mungkin bisa semuanya ditempel di papan pengumuman. Hal itu untuk mempermudahkan tamu-tamu yang akan datang. Jadi kalau ada tamu datang, mungkin dari orang satpamnya bisa membantu lebih cepat gitu kan. Mungkin di situ data yang dibutuhkan mungkin nama, alamatnya, dan lebih bagus ada nomor yang bisa dihubungin. Karena kemarin tuh saya juga ada ngeliat orang namanya dia nggak tahu nama, tapi tahu adiknya di komplek RPP 2. Nah, jadi saya nggak bisa bantu, saya anjurkan ke rumah Pak di tengah belakang aja, mungkin ada mungkin karena data mungkin ada di ketua semua kan begitu. Nah, jadi tujuan untuk pengumpulan identitas itu ke sana kita, tidak ada maksud lain-lain. Yang ketiga itu kita mungkin akan mengusahakan adanya kotak saran. Pengaduan. Saran dari warga. Saran pengaduan ya. Bukan kepada yang jual, untuk keseluruhan untuk perkembangan dari kota kita ini. Kotak gitu. saran lah. Intinya kotak saran. Saran apa aja akan diterima. Tanggung jawab. Ya kan ngasih saran kaleng. Surat kaleng. Enggak tadi mungkin begini aja, kalau surat kaleng iya. itu nanti disortir oleh jiwanya sendiri. Nah, jadi nggak perlu di apakah ini perlu tindak lanjuti dan tidak nanti dari Ada nama bakar. Iya. Ya, Kalau bagus tak ada campur. nama pun bisa aja kita terima tergantung apa isi suratnya apa itu. isinya, Kan, iya betul. Kalau dia berupa propaganda mungkin kita buang aja. Kalau membangun ya tanpa identitas juga nggak masalah. Iya betul. Mungkin dia beramal tapi tak menunjukkan nama gitu. Iya, bisa jadi. Infak juga boleh kotak saran. Nggak boleh. Kalau infak kalau infak BKM itu. Langsung itu BKM. Masa pula mau dimintanya lagi? Dia tahu ya kan? Enggak, kota infak mintanya lagi. Udah dicinta orang dia minta lagi. Kalau dia dulu dia curi uangnya, sekarang kota yang diminta. Cawang juga. Budget tuh. Untuk selanjutnya itu mungkin kalau dari sisi humas yang selama ini sudah berjalan yaitu kutipan warga. Debt collector. Debt collector. Mungkin nanti kalau ada sesuatu informasi atau apa mungkin kita bisa sampaikan ke warga gitu. Memang ujung-ujungnya semua ini larinya ke papan pengumuman juga. Karena jadi kita pikir papan pengumuman ini sangat perlu gitu loh. Selain untuk memberikan informasi, untuk menghindarin kata-kata yang mungkin ada curiga atau gimana kepada pengurus. Mungkin di sini kan nanti kan bisa ditempelin laporan keuangan untuk mengangkat kita fotokopi. Mungkin kita segala sesuatunya akan di situ gitu. Ya. Berapa budgetnya, Pak? Kalau budgetnya kita tidak bisa menentukan karena kita bukan orang misi. Jadi taksiran dengan Bang Salgi tadi, taksiran itu sekitar 3 juta kalau dia berdiri sendiri gitu. Iya. Untuk 1, 2 berapa? Satu aja. Satu. Mungkin kita nanti rencanakan buat satu aja di situ untuk pengumumannya dan kotaknya kita tempelkan di bawahnya aja. Dan kalau dia bersendiri mungkin dia akan butuh tab gitu loh. Nah, mungkin untuk masalah peletakan ini mungkin nanti forum bisa kasih saran atau bagaimana lebih baiknya. Yang mungkin ini ada untuk dari sisi humas itu ada informasi yang kita nggak butuh biaya lagi sih kalau mau mengaksesnya. Itu udah dilakuin oleh orang humas. Itu Pak Sayuti. Itu kita bisa mungkin akses bisa blognya atau websitenya, Facebooknya juga ada di situ. Dan foto dan YouTube-nya juga, filmnya juga ada. Memang saat ini itu kebanyakan filmnya untuk Alidaya. BKM. Kegiatan BKM. Nanti YouTube digunakan juga. Bisa. Nah, mungkin nanti kalau dari informasi dari sisi IT-nya itu mungkin dari pengurus atau segala dari divisi yang lain memberikan informasi, mungkin bisa kasih soft copy-nya ke Pak Sayuti. Dan Pak Sayuti yang upload. Jangan kasih kalau kertas kan Pak Sayuti scan lagi. Ketik atau scan lagi. Lebih bagus soft copy-nya aja kan. Jadi Pak Sayuti langsung upload.
mungkin itu lebih ringkas. Kalau humas mungkin itu aja yang tadi yang terakhir tentang apa jalan wisata. Oh, kalau untuk perjalanan wisata itu jalan-jalan. Wisata yang mana? Wisata rohani. Atau refreshing lah. Kalau yang terakhir ini ada satu lagi, mungkin ini bisa dimasukkan ke dalam program jangka panjang, yaitu pembuatan bandwidth gratis untuk wilayah RPP 2, semacam WiFi gitu loh. Mungkin kita bisa letakkan device-nya itu suatu tempat yang dia bisa menjangkau seluruh warga RPP 2. Mungkin ini butuh WiFi berbayar, dana. Masa panjang itu jangka panjang. Ya mungkin hal ini juga bisa menjadi pendapatan bagi RPP 2 kalau kita buat biaya untuk per jamnya berapa. Per bulan. Biasanya itu bisa dibuat per jam. Jadi per jam kita jual berapa password, satu password berapa rupiah. Untuk biasa satu password untuk 1 jam. Tapi memang ini mungkin kita masukkan jangka panjang saja karena jangan dibuat lagi online ini. Pak, ini bukan usul ya Pak, ini program. Jadi kalau misalnya ini tidak dibantah, Bapak harus lakukan itu. Ya. Karena begini Pak Sekretaris, yang kita berikan itu biaya untuk pembangunannya gitu. Kalau memang dari jiwanya dananya ada budget, mungkin kita bisa. Dari itu bisa ya Pak. Ya, nanti paling LPJ nanti waktu LPJ tidak dilaksanakan karena budget. Dibintangin sama DPR. Usulan dibintangin itu kan. Dana kurang. Udah berontok gitu. Ya mungkin kalau masalah bandwidth ini mungkin kalau kita langganan seperti sekarang sih itu sekitar 200.000 untuk 512 ya, 15 Mbps. Mungkin yang kalau itu kita buat gratis, kita hanya butuh beli device-nya itu untuk melempar bandwidth akses poinnya, wifi-nya aja. Dia berapa jaraknya berapa awal? Itu tergantung dari harga yang kita mau. Beda makin jauh jarak, harga lebih sedikit. Mungkin yang kita pakai yang dari defaultnya dari Telkom yang saat ini ada itu paling sekitar 100 meter atau 50 meter dan 100 meter. Jadi masih bisa banyak meter lagi ya. 100 meter lah paling. Jadi ancang-ancangnya tahun 2000 berapa itu? Ya ini tergantung dari ketua. Kasih kita dana kapan? Gantung dana bisa. Enggak dibintangin. Karena begini, kita kasih kita ini itu fasilitas sudah masuk gitu loh. Udah ada. Telkom mereka masuk kemari itu fiber optik. Iya, kencang. Itu device yang terbaru yang kecepatannya lebih tinggi dan akurat gitu. Kita nggak kabel yang kemarin itu kita nggak kabel. Itu FO fiber optik. Jadi kencang. Saya udah pakai itu memang kencang. Speednya itu kencang di sini. Jadi kita mungkin Ya kalau itu aja kencang kali Pak. Ya kan? Jangan kencang kali. Boros minyaknya. Yang terakhir itu dari ini mungkin dari wisata. Ini mungkin untuk wisata ini kita nggak bisa tentuin sendiri. Kita akan musyawarahkan ke warga juga gitu. Mungkin nantinya kita buat pengumuman. Di situ kita akan menggunakan papan pengumuman ini gitu loh. Apakah warga mau untuk wisata bareng? Tapi yang saya khawatirkan kalau kita wisata bareng, rumah kita akan kosong. Nah itu kita nggak tahu seperti mana aja kan dia hanya di pintu-pintu masuk. Kita begini kan, siapa masuk kita nggak tahu. Nah, mungkin nanti bisa dipikirkan lebih lanjut untuk masalah wisata ini. Keamanan nanti kita sama. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit ada tanggapan. Hanya sekedar apa namanya? Target lah, saya bilang. Ini kan sudah kita bagi dengan beberapa bidang. Artinya di dalam bidang humas ini sudah termasuk
Yang jelas di sini masalah penagihan sumber dana. Yang jelas ini salah satu sumber dana kita. Di sini tadi bidang humas tidak ada menyampaikan atau membuat satu target untuk penagihan. Nah, kalau boleh kami tahu kira-kira bisa memberikan gambaran target penagihan gimana cara kita atau solusi kita untuk merangkul semua warga ini, termasuk rumah kosong, anak kos, dan warga yang tidak membayar sama sekali sampai sekarang. Apa target dari kita, khususnya mungkin dari kerjasama dengan bidang humas tadi ini. Ini kan sudah enak kita karena udah mengerucut dia satu bidang untuk menangani tadi. Nah itu mungkin yang satu usulnya atau pertanyaannya. Yang kedua mungkin yang seperti dalam wisata tadi, memang kita tetap meminta suatu persetujuan dari warga. Namun kan sebelumnya kita kan harus melempar sesuatu baru kita minta persetujuan, kan gitu. Artinya di mana coba kita bentuk satu tim, walaupun sekarang tim kecil, untuk membuat satu survei lokasi, membuat satu taksasi biaya, baru kita tentukan dia waktunya kapan, baru kita lempar ke warga. Itu yang mungkin rincian dari bertahapnya. Mungkin ada dari seksi humas ini membuat suatu atau membuat suatu tim kecil yang bisa nanti mensurvei satu lokasi, dan juga membuat suatu taksasi biaya dalam beberapa jangka waktu ada di sekitar semua, dan diklopkan nanti dia baru kita lemparkan ke warga. Nah, misalnya tanggal berapa, bulan berapa, dan berapa lama nginap, ada satu harian, kegiatannya apa, mungkin dari kegiatan nanti bisa saja warga jadi simpati, interview ikut, dan tidak juga mengapakan kita di warga sini jangan sama sekali kosong nanti komplek, juga jangan terganggu anak-anak yang sekolah di samping cari kerja tentunya. Itu mungkin buat tim kecil lah gitu. Itu aja. Sudah ya Pak Erwin. Jadi mungkin kalau tadi untuk, jadi kan di sini program ya Pak. Jadi kalau misalnya tadi usulannya jalan-jalan warga, buatlah bahasanya judulnya apa yang menarik, misalnya wisata bersama atau apa gitu kan. Nah, kemudian nanti untuk teknisnya bentuk saja panitia. Jadi intinya setiap bidang itu punya program kerja, dan nanti ketika ingin dilaksanakan disampaikan lagi apakah harus bentuk panitia atau tidak. Kalau misalnya bentuk panitia, jadi apa yang dipaparkan hari ini bersifat untuk program kerjanya, dan nanti teknis pelaksanaannya itu kami serahkan kepada seluruh bidang, tapi tetap berkoordinasi kepada ketua. Nah, dan termasuk kepada pengutip, apakah nanti pengutip collection ini tetap dengan cara kerja yang lama atau punya program baru. Itu nanti tetap collection tetap koordinasi ke ketua gitu. Coba Tambahan Pak. Ya. Terima kasih Pak. Mungkin tambahan dari seksi humas tadi, berawal dari setiap ada tamu kita yang mau berkunjung, kemudian kita nggak tahu alamatnya, kemudian yang jadi sasaran rumah Pak Ritonga terus nih. Nah, syukur-syukur Pak Ritonga ada di rumah. Kalau nggak ada di rumah, tentu kita balik lagi ke asalnya. Nah, kami usulkan gimana kalau di pos pengamanan itu kita bikin denah lokasi komplek kita SPP 2. Mulai dari blok A sampai blok belakang. Udah kita akan buat nanti. Ada. Oh sudah ya Pak ya. Step plan-nya tapi kita pampang di pos security Pak. Iya. Jadi mulai dari blok berapa, kemudian nama kepala keluarganya siapa. Jadi nama tadi kita berpikir gini Pak. Ya. Kalau nama kita agak takutnya nanti ada modus lain orang. Iya. Orang bisa tahu di sini ada nama ini. Dia dengan satpam saya mau ke rumah ini, padahal ada modus lain gitu. Tapi kalau blok kita akan cantumkan Nomor dan blok ya. denahnya aja ya. Tapi kalau nama-nama atau nomor handphone kita nggak sajis untuk.
Ya mungkin ini Pak, pada saat dia mulai nanya nama, mungkin security juga bisa lebih waspada lagi. Minimal dia tanya KTP gitu. Nah minimal security juga menyaring setiap tamu yang datang mau kemana, kemudian tujuannya mungkin bisa memperlihatkan KTP atau gimana. Nah itu barangkali Pak. Boleh lah, nanti kita coba pikirkan karena kalau Betul lagi nama itu ini tidak datang ada. Ramadan. Ya, takutnya kan? Tetap rahasia security. Besok dia datang masuk mau ke rumah Pak Binci katanya, padahal nggak kenal, dia lihat dari Jadi situ. blok berapa katanya kan? Security kan nggak tahu. Tinggal security lihat buku beneran ada tuh. Kalau tidak mencurigakan, ya tinggal interogasi lagi. Apa benar? Apa tujuan ini gitu kan? Nah, kalau nggak mau bertamu, tinggalkan ini gitu. Jadi artinya nama-nama kita yang ada itu tetap menjadi rahasia di security. Dia tetap ada buku nama kita satu komplain ini, tapi setplay-nya tetap ada gitu. Nah, segini. Jadi lihat aja gitu. ya mungkin kalau saya plan untuk apa denah kita akan buat, tapi kalau untuk nama mungkin dari Iwa lah ya. Ya artinya itu tetap menjadi rahasia security gitu kan. Ya, kenalan kita. Boleh masukkan Usul Pak satu. apa tadi di tata lingkungan ya Pak yang berarti? Udah kita Karena tadi dia kecil nggak dibilang kan. Ya. Pak ini Pak Satu yang Pak Sauti, satu masukkan menit, 1 menit. Satu kekurangan dari rapat ini, kita udah ada program kerja, tapi pelaksanaan kita nggak ada. Nanti kelepas dari ini kita akan buyar. Jadi bagusnya ada target. Seperti saya contohkan waktu di BKM, itu udah tanggal kapan dilaksanakan, dari mulai Januari sampai Desember. Jadi itu yang kita kejar gitu. Kalau ini program kerja diflorkan, lepas dari sini pasti lupa, hilang. Nah, ini nanti saya potong langsung, nanti masing-masing bidang itu membuat program kerjanya beserta waktunya. Nanti di situ di tabel itu sampai Desember. Time schedule ya. Hari ini juga. Hari ini Kalau lepas dari rumah pasti tidur, besok udah nggak tengok lagi ini tuh. orang-orang komitmen insya Allah. Nggak bisa gitu, nggak bisa gitu. Kita namanya kan manusia, bukan saya ini ya. Banyak ya. Ini Udah. panjang nih kalau misalnya kita cerita sampai kontrak pun nggak ada. Dan terus tarin kita nanti. Iya. Ya saya cuma nyampein aja, tapi nanti prakteknya pasti kita akan banyak kendala. Ini mudah-mudahan nggak ya Pak ya ketua bidangnya. Mudah-mudahan kan dengan sumber apa PJI ya. Alhamdulillah kan kita tapi memang itu sekedar mengingatkan apa Iya, betul. sekedar masuk. Jadi Iya, nanti itu yang kita kejar gitu. memang dan itu memang udah kenyataan. Udah, Pak Siti, pokoknya ini kalau kamu kejar rumah Pak Yani. kantornya di sebelah. Ya ini banyak kan di rapat-rapat kerja kita di kantor seperti itu gitu kan. Karena pengalaman yang lalu seperti itu, kalau udah nggak ada target kerja kapan pasti buyar. Lepas dari sini kita tidur pulang, habis itu lupa mau ngapain. Nggak ada yang ngerjar, nggak ada yang ngontrol, ya udah akhirnya lewat. Ini ketua langsung kontrol. Minggu depan Artinya gini, ini saya pribadi sebagai ketua lah saya bilang ya, ini langsung aja gedor apanya, ketua bidangnya. Bisa, nggak ada bidang apa itu ya. Yang diusulkan selamat itu nggak ada ya. Mata-mata. Mata-mata. Iya betul. Intelijen. Bukan. Komisi Apa namanya? Artinya tugas dia memata-matai mana program kerja yang Iya, pengontrol, selentingan. ngontrol. Iya, Sebenarnya ada kemarin ada mau dibuat apa, bukan penasehat, cuma tahu tumpang tindih dia sekedar apa, semacam jenis apa, litbang. auditif. Iya. Artinya kan ini bidang-bidang ini boleh aja bertanya gimana gini, tidak harus langsung kita forum aja, tidak, orang ini hanya mengapakan nanti gabung dengan penasehat, tapi takut kita tumpang tindih tugas ini tadi antara penasehat dengan litbang tadi ini gitu. Oh, penasehat tinggal itu. Kalau ini langsung ke ketua, kalau ada masalah langsung ketua dan penasehat ya Pak. Nah, jadinya Iya. Mungkin itu bapak-bapak dan saudara-saudara, kalau ada lagi pun disimpan. Nggak maksimal nanti. Saya pikir dari tadi sudah, dari mulai saya bacakan intinya saja ya. Bidang kebersihan itu mengadakan
mesin pompa Roundup, tapi sudah ada. Kemudian ada programnya gotong royong. Kemudian mereka juga membuat program iuran sampah itu langsung ditangani. Artinya yang selama ini ke bendahara, ini sekarang bendahara menyerahkan uang sampah ke kebersihan untuk dikelola. Jadi Bang Revanda agak sedikit berkurang tugasnya. Dan kemudian ini kita belum ada yang tadi cuman keamanan. Jadi mungkin keamanan juga nanti mengambil hal yang sama. Jadi bendahara cuma memberikan ke ini aja, nggak langsung gaji ini dia. Kemudian programnya menanam bunga di jalan utama dan setiap pojok ini penghijauan lah intinya ya Pak. Nanti boleh dituliskan bahasa yang lebih baik nih Pak nanti ke kami. Ada juga tadi pembenahan drainase, pengolahan sampah yang menghasilkan rupiah tadi Pak ya, judulnya seperti itu, dan pembuatan identitas komplek. Untuk pemuda dan olahraga ada tenis meja yang diprogramkan setiap minggu pagi. Kemudian program jangka panjangnya juga pembuatan lapangan badminton diharapkan segera selesai. Ada perlombaan kompetisi olahraga, senam dan jalan santai ibu-ibu dan warga RPP 2, itu tadi program juga pemberdayaan anak kos dan pembuatan ring basket. Untuk humas pembuatan papan pengumuman, kemudian mensosialisasikan data warga RPP 2, kemudian kotak saran dan kutipan warga tadi tetap masih sama. Itu masing-masing program dari bidang yang ada di Hiwa. Saya berharap paling lama mungkin 2 minggu ke depan program ini sudah di-sharing ke kita agar bisa kita sosialisasikan ke seluruh warga, ataupun bisa jadi bahan apa ya, supaya sama-sama mengkoreksi kalau program ini belum berjalan. Nanti boleh dibuatkan. Nanti bidang olahraga, bidang keamanan nanti mungkin langsung ke Pak Ritonga untuk menyampaikan programnya karena tidak ada yang hadir. Itu saja Bapak-bapak. Ada lagi? Kalau tidak ada, terima kasih. Masalah sebentar. Pak Alfi, soal ini kan kita kan mau buat program per 2 minggu insya Allah kita buat untuk gotong royong ya. Itu untuk himbauan keluarga kan kita buat kayak pemberitahuan undangan gitu kan. Itu penyebarannya kasih ke humas ya. Ke penyebarannya ke humas. Maksudnya kan humas yang bagikan kan. Makanya tadi fungsinya itu fungsi apa itu? Papan. Orang baca itu ya. Nggak bisa pakai website atau apa tuh, Facebook bisa diberdayakan itu. Makanya kalau di kenapa ya? Di Facebook itu udah ada 25 anggota dari warga kurang lebih ya. Jadi kita bisa manfaatkan di situ, bisa file itu. Jadi kita nggak pakai banyak fotokopi. Pasang situ atau di grup misalnya kan WhatsApp atau BB. Itu bisa kita berdayakan gitu. BB 30. WhatsApp 50 misalkan. Itu bisa kita inikan gitu. Nah, dari kalau Facebook kita mau berdayakan bisa juga. Scan atau foto pengumuman itu kan di Facebook gitu. Nanti boleh. Jadi kan di handphone kan bisa langsung lihat. Memanfaatkan uangnya itu untuk menginfokan ke seluruh warga. Tahu ya, taklim senam pun udah gunakan aja itu. Corong bisa. Yang penting asal jangan enggak aja lah ditaruh situ. Kalau masalah rencananya kan ini kita kan untuk kebersihan ini kita akan mulai di akhir bulan ini, minggu depan ya. Kita akan ajak gotong royong memulai kegiatan ini minggu depan. Udah ada 20-an orang. Jadi ya mungkin kita sosialisasinya untuk ngajak gotong royong ini apa kita SMS atau gimana nanti? Ini aja, coba koordinasi sama bidang humas. Apakah ada satu kerjasama? Artinya si bidang kebersihan membuat satu usaha tadi yang mungkin untuk menyampaikan humas apa gimana gitu. Atau kalau memang datang si humas itu memang sudah tugasnya orang kebersihannya silahkan sampaikan kan gitu.
Gimana banyak koordinasinya gitu ya, nanti saling lempar-lemparan kan gitu. Bisa juga dari sekarang kita buat satu komit yang namanya sesuatu pengumuman sementara ini atau hal yang perlu disampaikan oleh masyarakat, untuk menyampaikan itu tetap kita berdayakan humas gitu, bisa aja kalau memang itu sudah komit dari kita gitu. Gimana kira-kira Mas Irwin? Mungkin bisa lah ya. Mungkin kalau saya menurut saya mungkin begini aja, kalau kita menggunakan informasi sesuai saran Pak Sayuti, itu kita kan nggak semua orang menggunakan informasi IT itu kan. Email juga ada, email misalnya. Iya, mungkin 50%, sehingga sasaran kita kan minimal 80% semua mendengar, dapat informasi itu. Mungkin sementara waktu saya pikir ya mungkin mau tak mau humas menghandle-nya. Karena kan di sini mayoritas pengutip. Mungkin bisa untuk sementara waktu kita agak boros sedikit fotokopi lah. Nantinya kita mungkin kalau pengumuman udah jadi, mungkin kita bisa tempel. Dan untuk sampai ke sana mereka membaca, mungkin di beberapa ruas jalan seperti di persimpangan atau tembok-tembok yang tidak ada rumah, kita tempel aja. Untuk sementara waktu kita tempel dulu. Sampai 2 bulan mereka kan akan terbiasa. Di pengumuman itu kita tempelkan juga. Untuk informasi bisa dibaca di papan pengumuman. Kita tempel begitu di dinding-dinding yang kosong. Jadi warga yang ngelihat, oh informasi berada di papan pengumuman. Kita untuk mengajak mereka ke sana gitu loh. Karena mungkin kalau di papan pengumuman aja mereka keburu-buru keluar atau jalan, malas mengirim keretanya atau mobilnya, lewat aja gitu loh. Selain itu mungkin bisa dibantu dari musola gitu. Mungkin pagi kita akan lakuin gotong royong, mungkin bisa diinformasikan dari musola. Ini itu aja untuk masalah pengumuman itu. Masalah tempel menempel ini Pak. Saya mohon maaf, ini bukan karena pelit, bukan karena apa. Jangan ditempel di dinding rumah saya itu. Enggak, dia berbekas dia. Begini, saya kan udah informasiin di ruang di dinding yang kosong. Iya, nanti bukan nggak mau saya, cuma efeknya besar. Ya. Mungkin di apa itu saja dekat tonggak apa itu? Tonggak Tiang-tiang listrik. Tonggak listrik kita itu. Dikira anak-anak itu cuma melukis, belinya pilok ya. Satu memulai nanti anak-anak yang lain nempel-nempel atau mencari di setir, ditempelnya pula di dinding kita. Saya harap bukan karena saya pelit, tapi untuk tempel menempel karena nampaknya kurang bagus di situ. Karena kalau jelek rumah saya itu jelek juga nampak orang semuanya. Tapi kalau bersih di situ, ke belakang nampak orang bersih juga. Jelas tembok lah yang jelas kita buat, nampak di dinding rumah. Di tembok yang Itu kosong. bukan keberatan itu, cuma usus nih. Ada komit mungkin. Segala surat mungkin bisa ke sekretaris ya Pak. Kalau misalnya mau bikin surat apa, kami ada 2, sekretaris 1 dan sekretaris 2. Kalau saya pulang malam, Bang Iwan. Kalau Bang Iwan Saya pulang malam selalu kita Bang. Sama jam terbang kita Bang. Sama jadwal. Satu masalah tadi yang jalan-jalan. Di BKM itu kan sebelumnya ada dari pemberdayaan perempuan karena diambil alih ke Hiwa. Itu kan dulu BKM bulan Juni ya. Nah kok sekarang di Humas gitu larinya. Ini nanti gimana? Apa dirombak total? Memang semua di Humas atau gimana itu Ustaz? Pertama tentunya kesepakatan kita, namun kan pemberdayaan perempuan di musola itu tadi kan mau kita ambil alih ke Hiwa. Kalau dia sudah di Hiwa sesuai dengan bidang yang kita buat sekarang ini, letak untuk dalamnya kan sudah jelas di Humas. Humas berarti ya. Jadi Humas lah yang membuat itu tadi kan gitu. Memang ini semuanya wacananya kan dari kita ini, cuman yang pemberdayaan perempuan cepat merespon itu yang kemarin barangkali Ustaz ya. Karena memang kami pun di belakang ini aturannya kemarin kalau nggak bulan 12 bulan 1 ini berangkatnya kami. Terdengar isu-isu tadi itu timbullah niat kenapa tidak kita satu komplek, itunya kemarin itu. Cuman ya, ibu-ibu kemarin itu cepat meresponnya dan mengambil alih itu. Jadi itu tergantung kesepakatan kita.
Makanya mungkin kita sudah target juga dari Humas kita buat tim kecil tadi atau panitia itu untuk survei sama kasih biaya, menentukan jadwalnya kapan, biar masyarakat cepat tahu. Karena kalau bisa dia minimal sebulan sebelum hari H sudah harus tahu warga, jadi cepat daftar, cepat apa semua kan gitu. Mungkin itu aja. Kurang berkenan, ada yang salah, bantu nggak turun juga. Dana yang nggak turun. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sing-singkan lengan baju, pancangkan asa, ukirlah hari esok. Pertiwi jaya, bergandengan tangan, untuk meraih ridho Allah. Buatlah negeri ini selalu tersenyum, bahagia dan sejahtera. Dalam cintanya, tiada lagi resah, tiada lagi duka lara. Negeri indah Indonesia memanggil namamu, menyapa nuranimu. Negeri indah Indonesia menanti hadirmu, rindukan karyamu. Sing-singkan lengan baju, pancangkan asa, ukirlah hari esok. Pertiwi jaya, bergandengan tangan, untuk meraih ridho Allah. Buatlah negeri ini selalu tersenyum, bahagia dan sejahtera. Dalam cintanya, tiada lagi resah, tiada lagi duka lara. Negeri indah Indonesia memanggil namamu, menyapa nuranimu. Negeri indah Indonesia menanti hadirmu, rindukan karyamu. Sing-singkan lengan baju, pancangkan asa, ukirlah hari esok. Pertiwi jaya, bergandengan tangan, untuk meraih ridho Allah. Buatlah negeri ini selalu tersenyum, bahagia dan sejahtera. Dalam cintanya, tiada lagi resah, tiada lagi duka lara. Tiada lagi resah, tiada lagi duka lara. Selama kita